2 jam saya duduk diam di lobi hotel itu, menahan pendingin ruangan yang menusuk sampai ke tulang. Suamiku berjanji akan datang menjemput. Katanya mobilnya mogok di jalan. Lalu sebuah pesan masuk ke ponselku. Sebuah foto. Suamiku sedang merangkul mesra seorang perempuan di sudut sebuah restoran mahal. Perempuan itu adalah sepupuku sendiri. Tangan saya gemetar. Tapi saya tidak menangis karena di tas tanganku ada satu map berisi akta yang akan mengubah segalanya. Rumah ini, perusahaan ini, semua yang mereka banggakan. Tertulis atas satu nama saja, namaku. Pengkhianatan ini akan kubalas. Bukan dengan air mata, tapi dengan satu tanda tangan. Sebelum kalian lanjut menyimak kisah ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya, 34 tahun, bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menekuni dunia hukum dan akta. Saya terbiasa membaca yang tidak terbaca orang lain. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Saya baru selesai menemui klien di sebuah hotel di Kuningan. Hujan turun deras di luar. Suami saya, Reza, berjanji menjemput. Dia bilang, supir sedang libur dan dia akan datang sendiri. Saya percaya. Selama 7 tahun menikah, saya selalu percaya. Saya duduk di lobi, menunggu. 1 jam berlalu. Reza belum datang. Saya menelpon. Tidak diangkat. Saya kirim pesan. Centang 2. Tapi tidak dibaca. Di luar, hujan makin lebat. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah. Saya menarik napas panjang dan mencoba bersabar. Reza memang sibuk akhir-akhir ini. Perusahaan keluarga sedang dalam masa sulit. Begitu yang selalu dia katakan. Perusahaan itu bernama CV Mitra Sentosa, bisnis pemasok bahan bangunan yang dirintis mendiang ayah saya. Setelah ayah meninggal 5 tahun lalu, saya menyerahkan pengelolaannya pada Reza. Saya pikir suami adalah orang yang paling bisa dipercaya. Saya salah. Saya sangat salah. Pukul 9 malam, ponsel saya bergetar. Bukan dari Reza. Pesan itu dari nomor tak dikenal. Hanya satu foto, tanpa kata. Saya membuka foto itu. Dan dunia saya berhenti berputar. Di foto itu, Reza sedang duduk di sebuah restoran. Lengannya melingkar di pundak seorang perempuan. Perempuan itu bersandar manja di dadanya, tersenyum. Saya kenal perempuan itu. Sangat kenal. Dia adalah Kirana, sepupu saya sendiri. Anak dari adik mendiang ibu saya. Selama ini, saya menganggapnya seperti adik kandung. Saya yang membiayai kuliahnya. Saya yang memberinya pekerjaan di kantor depan CV Mitra Sentosa. Saya yang mengantarnya kemana-mana saat dia belum punya kendaraan. Dan inilah balasannya. Saya menatap foto itu lama sekali. Tangan saya dingin. Tapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya satu kalimat yang berputar di benak saya. Sejak kapan? Saya scroll ke atas. Nomor itu sebelumnya pernah mengirim satu pesan. 3 hari lalu. Isinya hanya satu kalimat. Mbak Anindya, kamu harus tahu yang sebenarnya. Waktu itu saya kira itu pesan iseng. Saya abaikan. Sekarang saya tahu, itu adalah peringatan. Saya simpan foto itu. Lalu, saya pesan taksi online sendiri. Reza tidak akan datang. Saya sudah tahu itu sekarang. Sepanjang perjalanan pulang, saya tidak menangis. Saya hanya berpikir keras, seperti membaca sebuah akta yang janggal. Ada yang tidak masuk akal. Reza bilang perusahaan sedang sulit, tapi 3 bulan terakhir, gaya hidupnya berubah. Jam tangan baru, mobil yang lebih mewah, sering pulang larut. Dan Kirana, sepupu yang dulu naik angkot ke kantor, kini datang dengan tas bermerek dan mobil sendiri. Saya pernah bertanya, dari mana? Dia bilang, menabung. Saya percaya. Sampai di rumah, lampu masih menyala. Reza belum pulang. Saya masuk ke ruang kerja, membuka laci tempat saya menyimpan dokumen pribadi. Map berwarna coklat itu masih ada di tempatnya, di dalamnya.
akta jual beli rumah ini. Atas nama saya, sertifikat tanah dan bangunan CV Mitra Sentosa. Atas nama saya, surat wasiat ayah yang menetapkan saya sebagai pewaris tunggal. Reza tidak pernah tahu isi map ini. Dia mengira rumah dan perusahaan ini milik bersama. Dia mengira sebagai suami, dia berhak atas separuhnya. Padahal, secara hukum, dia tidak memiliki apapun. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di meja kerja, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berhenti menjadi istri yang patuh. Saya mulai menjadi notaris yang teliti. Pagi-pagi sekali sebelum Reza bangun, saya sudah membuat daftar apa saja yang harus saya periksa. Rekening perusahaan, dokumen aset, pergerakan keuangan 3 bulan terakhir. Saya juga membuat satu keputusan penting. Saya tidak akan bercerita pada siapapun dulu. Tidak pada teman, tidak pada keluarga. Karena di kasus seperti ini, satu mulut yang bocor bisa menghancurkan segalanya. Reza tidak boleh tahu bahwa saya sudah tahu. Saya harus tetap menjadi istri yang sama di matanya. Tersenyum, melayani sarapan, mengantar sampai pintu. Sementara di balik senyum itu, saya menyusun kasus terhadapnya. Sekuat saya menyusun akta untuk klien. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Berpura-pura mencintai pria yang sudah mengkhianati saya. Tidur di ranjang yang sama dengan orang yang merencanakan kehancuran saya. Setiap pagi adalah ujian. Setiap malam adalah penyiksaan. Tapi saya bertahan karena saya tahu kesabaran ini akan terbayar. Setiap hari penderitaan ini saya tukar dengan satu lembar bukti. Dan suatu hari nanti, semua lembar bukti itu akan menjadi tembok yang tidak bisa mereka tembus. Reza pulang pukul 1 dini hari. Saya masih duduk di ruang tamu. Dia kaget melihat saya belum tidur. Wajahnya sedikit panik. Lalu cepat berubah tenang. Reza berkata pelan, "Kamu kok belum tidur?" "Maaf ya. Tadi mobilnya mogok. Aku harus nunggu derek sampai malam." Saya menatapnya, mencari satu saja tanda penyesalan di matanya. Tidak ada. Saya menjawab, "Tenang, sudah selesai urusannya." Dia mengangguk. "Sudah. Capek banget hari ini." Saya tersenyum tipis. "Kalau begitu, istirahat. Besok kita ada acara di rumah ibu, kan?" Reza terlihat lega. Dia mengira saya tidak tahu apa-apa. Itulah yang saya inginkan. Untuk sekarang, karena seorang notaris tidak pernah menuduh tanpa bukti yang lengkap. Dan seorang perempuan yang dikhianati, kalau dia cerdas, tidak akan meledak di malam pertama dia tahu. Dia akan menunggu, mengumpulkan, menyusun, sampai semua bukti tersusun rapi, hitam di atas putih. Malam itu saya berbaring di samping suami yang baru saja saya ketahui sebagai pengkhianat. Saya menatap langit-langit kamar, dan saya berjanji pada diri sendiri, mereka akan menuai apa yang mereka tabur, sampai ke akar-akarnya. Pagi itu kami berangkat ke rumah ibu mertua di kawasan Bintaro. Acara syukuran kecil untuk ulang tahun beliau. Sepanjang jalan, Reza mengobrol seperti biasa, seolah malam kemarin tidak pernah terjadi. Saya menjawab seperlunya, mengamati, menyimpan. Sampai di rumah mertua, Kirana sudah ada di sana. Dia tersenyum manis pada saya, memeluk saya seperti biasa. "Mbak Anindya, cantik banget hari ini," katanya. Saya membalas pelukannya, tersenyum. Di dalam hati, saya mencatat satu hal. Perempuan ini bisa memeluk istri dari pria yang dia rebut tanpa sedikit pun rasa bersalah. Itu bukan kelemahan, itu informasi. Saya berhadapan dengan orang yang tidak punya nurani. Maka saya tidak boleh melawannya dengan perasaan. Saya harus melawannya dengan logika. Insiden pertama datang siang itu, saat makan bersama. Ibu mertua, Bu Sukma, tiba-tiba berkata di depan semua orang, "Anindya, Ibu dengar perusahaan lagi susah ya. Reza sampai harus jual beberapa aset katanya." Saya menahan diri. "Aset apa?" "Perusahaan itu milik saya. Tidak ada satupun aset yang bisa dijual tanpa tanda tangan saya." Saya menjawab kalem, "Oh iya, Bu, saya kurang update soal itu." Reza yang pegang. Bu Sukma mengangguk puas. "Untung ada Reza. Kamu sih sibuk kerja terus, nggak ngurus suami." Reza diam saja, membiarkan ibunya menyalahkan saya.
Kirana menunduk, menyembunyikan senyum. Saya mencatat dalam hati. Reza sudah bicara pada ibunya tentang menjual aset. Aset yang bukan miliknya. Berarti ada rencana. Saya harus tahu rencana itu. Malam itu, sepulang dari rumah mertua, saya mulai bekerja. Saya buka komputer Reza saat dia mandi. Saya tahu kata sandinya. Tanggal pernikahan kami. Ironis sekali. Di folder dokumennya, saya menemukan sesuatu. Sebuah draft surat kuasa. Isinya, saya memberi kuasa penuh pada Reza untuk menjual seluruh aset CV Mitra Sentosa. Surat itu belum ditandatangani, tapi nama saya sudah tercetak di sana. Mereka hanya tinggal menunggu saya menandatanganinya, entah dengan cara apa. Saya foto layar itu. Lalu, saya tutup kembali. Persis seperti semula. Reza tidak boleh tahu saya sudah melihatnya. Saya kembali ke kamar sebelum dia keluar dari kamar mandi. Saat dia masuk, saya pura-pura sudah tidur. Tapi mata saya terbuka di dalam gelap. Otak saya bekerja. Mereka ingin saya menandatangani surat kuasa. Mereka ingin menguras perusahaan ayah saya. Lalu, kemungkinan besar, menceraikan saya setelah semua aset berpindah. Mereka pikir saya perempuan bodoh. Mereka tidak tahu. Perempuan yang mereka hadapi adalah notaris yang setiap hari berurusan dengan penipuan seperti ini. Insiden kedua, 3 hari kemudian. Reza pulang membawa setumpuk dokumen. Dia meletakkannya di meja makan dengan santai. Sayang, ini ada beberapa dokumen perusahaan yang harus kamu tandatangani. Urusan administrasi biasa, katanya sambil tersenyum. Saya mengambil dokumen itu, membaca lembar demi lembar dengan teliti. Di tengah tumpukan surat administrasi biasa, terselip satu lembar, surat kuasa penjualan aset itu. Mereka mencoba menyelipkannya di antara dokumen lain. Berharap saya menandatangani semuanya tanpa membaca. Andai saya istri biasa, mungkin saya akan tertipu. Tapi membaca dokumen adalah pekerjaan saya. Saya menandatangani semua surat administrasi yang memang sah. Lalu saya berhenti di surat kuasa itu. Saya berkata pelan, "Yang ini, suratnya kurang lengkap, materainya belum ada. Dan ada klausul yang salah. Nanti saya perbaiki dulu ya." Baru saya tanda tangan. Wajah Reza berubah sekejap. Lalu, dia cepat tersenyum. "Oh, gitu ya. Ya udah, kamu perbaiki aja. Kamu kan ahlinya." Saya tahu di balik senyum itu. Dia kecewa. Rencananya gagal malam ini. Tapi dia tidak akan menyerah. Dan saya juga tidak. Saya simpan lembar surat kuasa itu. Bukti pertama yang nyata. Hitam di atas putih. Insiden ketiga. Seminggu kemudian. Datang dari arah yang tidak saya duga. Mbak Asih, asisten rumah tangga kami yang sudah lama bekerja, mendekati saya di dapur. Wajahnya gelisah. "Bu Anindya," katanya berbisik. "Maaf, saya nggak enak hati. Tapi saya rasa ibu harus tahu." Saya menatapnya. "Ada apa, Mbak?" Mbak Asih menelan ludah. "Beberapa kali saat ibu kerja, Mbak Kirana datang ke rumah ini, berdua sama Pak Reza. Mereka di ruang kerja. Lama. Saya nggak berani cerita. Hati saya seperti diiris. Tapi wajah saya tetap tenang. Terima kasih, Mbak Asih. Mbak nggak salah apa-apa. Tolong, kalau mereka datang lagi, kabari saya diam-diam. Jangan bilang siapa-siapa." Mbak Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Ibu orang baik. Saya nggak tega lihat ibu dikhianati." Saya genggam tangannya. Di rumah yang penuh pengkhianat ini, ternyata masih ada satu orang yang setia. Dan kesetiaan itu, kelak, akan sangat berarti. Insiden keempat, makin membuat darah saya mendidih. Saya memutuskan memeriksa rekening perusahaan. Sebagai pemilik sah, saya punya akses penuh yang Reza tidak tahu. Saya minta cetak rekening koran 6 bulan terakhir di bank. Dan apa yang saya temukan membuat tangan saya gemetar. Ada aliran dana keluar yang janggal, puluhan juta, berkali-kali, ke satu rekening yang sama. Saya cek nama pemilik rekening itu, Kirana. Reza telah mentransfer uang perusahaan ayah saya ke rekening selingkuhannya. Total dalam 6 bulan, hampir 500 juta rupiah. Uang yang dirintis ayah saya dengan keringat dan darah. Dipakai untuk membelikan tas mewah dan mobil untuk perempuan yang merebut suami saya. Saya duduk di mobil,
di parkiran bank dengan lembaran rekening koran di tangan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang tak tertahankan. Lalu saya hapus air mata itu. Saya lipat rekening koran dengan rapi. Saya masukkan ke dalam map coklat saya. Bukti kedua. Lebih berat dari yang pertama. Insiden kelima terjadi di kantor saya. Kirana datang menemui saya tanpa diduga. Dia membawa sekotak kue. Pura-pura ingin mengobrol. Dia duduk di depan meja saya, tersenyum manis. Mbak, aku kangen ngobrol sama Mbak. Akhir-akhir ini Mbak sibuk banget ya? Saya menatapnya. Perempuan ini datang ke sarang singa dan dia pikir saya tidak tahu apa-apa. Iya, Kirana. Banyak urusan akta, jawab saya. Oh ya, gimana kerjaan kamu di kantor depan? Lancar. Dia mengangguk cepat. Lancar. Mbak, berkat Mbak juga, aku bisa kerja di sana. Saya tersenyum. Bagus. Kerja yang jujur ya. Apapun yang kita ambil dari orang lain, suatu hari pasti diminta kembali. Dengan bunganya, senyum Kirana sedikit kaku. Dia tidak menyangka saya berkata begitu. Tapi dia cepat pulih. Iya. Mbak, aku selalu ingat pesan Mbak. Saat dia pamit, saya antar sampai pintu. Saya tatap punggungnya yang menjauh. Nikmati saja dulu. Kirana. Batin saya. Karena tirai sandiwara ini akan segera saya turunkan. Dan kalian berdua ada di panggung saat lampu menyala. Insiden ke-6. Seminggu sebelum acara besar, ibu mertua menelpon saya. Suaranya penuh tekanan halus. Anindya, ibu mau ngomong serius. Reza itu suami kamu. Tugas kamu mendukung dia. Perusahaan lagi butuh modal. Kamu kan notaris. Urus suratnya cepat. Jangan dipersulit. Kasihan Reza, dia kerja keras buat kalian. Saya mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab, tenang. Bu, saya selalu mendukung Reza, tapi urusan aset perusahaan ada prosedurnya. Saya nggak mau ada kesalahan hukum yang merugikan kita semua nanti. Bu, percaya saja sama saya. Bu Sukma terdiam sebentar. Ya sudah, pokoknya minggu depan, di acara keluarga. Ibu mau semua urusan ini beres. Reza sudah cerita banyak hal ke ibu. Saya tersenyum di balik telepon. Beres, kata beliau. Ya, semua memang akan beres. Tapi tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka agenda. Acara keluarga minggu depan. Sebuah syukuran besar di sebuah gedung. Dihadiri seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Reza ingin acara itu menjadi panggung kemenangannya. Tempat dia memaksa saya menandatangani surat kuasa di depan keluarga. Sehingga saya tidak bisa menolak. Saya menatap undangan acara itu. Dan saya tersenyum. Baiklah, kalau mereka mau panggung, saya akan beri mereka panggung. Tapi naskahnya saya yang menulis. Insiden ke-7, 2 hari sebelum acara, melengkapi semua bukti saya. Mbak Asih menelpon saya saat saya di kantor. Suaranya berbisik panik. Bu, mereka di ruang kerja sekarang. Pak Reza sama Mbak Kirana. Mereka lagi ngomongin ibu. Jantung saya berdebar. Mbak Asih, dengarkan saya baik-baik. Di rak buku ruang kerja, ada jam meja kecil. Itu ada perekamnya. Tolong nyalakan diam-diam. Lalu keluar. Bisa. Mbak Asih ragu sebentar. Lalu menjawab, mantap. Bisa, Bu. Demi ibu. Malam itu, saat saya pulang, Mbak Asih menyerahkan sebuah kartu memori kecil pada saya. Tangannya gemetar. Saya putar rekaman itu di kamar. Dengan pintu terkunci. Suara Reza terdengar jelas. Sabar. Kir, sebentar lagi semua surat beres. Begitu Anindya tanda tangan. Perusahaan jadi punya kita. Habis itu, aku ceraikan dia. Kamu yang jadi nyonya besar. Lalu, suara Kirana tertawa kecil. Aku udah gak sabar. Mas, Mbak Anindya itu kepedean banget. Dia nggak tahu kalau dari awal kita udah rencanain ini semua. Dari dia ngasih aku kerja. Sampai dia percaya semua omongan kamu. Dia memang bodoh, kata Reza. Untung aku nikahin dia. Kalau enggak, mana bisa aku pegang perusahaan sebesar itu. Saya mematikan rekaman. Tangan saya dingin.
Tapi kali ini tidak ada air mata. 7 tahun. 7 tahun saya mencintai pria yang menganggap saya bodoh. Yang menikahi saya hanya demi perusahaan ayah saya. Yang berkomplot dengan sepupu yang saya besarkan untuk menghancurkan saya. Semua bukti sudah lengkap. Surat kuasa palsu, rekening koran, transfer gelap, dan kini pengakuan mereka sendiri. Terekam jelas. Hitam di atas putih dan suara di atas pita. Saya masukkan semua ke dalam map coklat saya. Lalu saya menelpon satu orang, Pak Hendra, pengacara senior dan sahabat mendiang ayah saya. Pak Hendra, kata saya, tenang. Saya butuh bantuan Bapak untuk acara 2 hari lagi. Saya ingin semua dilakukan dengan benar, sesuai hukum, sampai ke akar-akarnya. Di ujung telepon, Pak Hendra terdiam sebentar, lalu menjawab, saya sudah menunggu telepon ini. Nak Anindya, ayahmu menitipkan banyak hal pada saya untuk hari seperti ini. Saya akan datang. Insiden lain terjadi di sela-sela itu, dan setiap kali. Luka di hati saya bertambah, tapi tekad saya juga makin kuat. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin mengambil dokumen yang tertinggal. Saat membuka pintu, saya mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Reza dan Kirana sedang duduk berdua di sofa, di meja. Ada makanan dari restoran mahal. Mereka tertawa, seperti sepasang kekasih di rumah mereka sendiri. Di rumah saya, mereka tidak menyadari kehadiran saya. Saya berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan suami dan sepupu saya bermesraan di sofa yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya bisa saja berteriak saat itu, menampar mereka, melempar piring. Tapi saya tidak. Saya menarik napas, lalu mundur perlahan. Keluar kembali tanpa suara. Di mobil, saya menggenggam setir erat-erat. Dada saya sesak, tapi saya tahu satu ledakan emosi akan menghancurkan rencana berbulan-bulan. Saya menelan amarah itu, menyimpannya, mengubahnya menjadi bahan bakar. Saya menunggu setengah jam di luar, lalu saya masuk lagi, kali ini dengan suara langkah yang sengaja saya keraskan. Saat saya masuk, Kirana sudah duduk manis berjarak, pura-pura sedang membantu menata buku. Reza menyapa saya dengan senyum palsu. Sayang, kok pulang cepet? Kirana tadi mampir, bantuin beresin ruang kerja, kata Reza. Saya tersenyum. Bagus. Untung ada Kirana yang rajin. Saya menatap Kirana. Dia balas tersenyum. Percaya, saya tidak melihat apa-apa. Padahal saya melihat segalanya dan saya menyimpan semuanya. Beberapa hari kemudian, insiden berikutnya datang lewat keluarga besar. Salah satu bibi dari pihak Reza menelpon saya. Nadanya menggurui. Anindya, kamu itu istri. Suami pulang malam ya wajar. Dia cari nafkah. Kamu jangan banyak menuntut. Perempuan yang baik itu yang nurut sama suami. Saya mendengarkan dengan sabar. Bibi itu tidak tahu apa-apa, hanya menyuarakan apa yang dikatakan Reza dan ibunya pada keluarga besar. Mereka sudah membangun narasi bahwa saya adalah istri yang sibuk dan tidak mengurus suami. Mereka menyiapkan panggung agar saya terlihat bersalah. Iya, Bi, terima kasih nasihatnya, jawab saya tenang. Saya tutup telepon. Saya catat dalam hati. Mereka tidak hanya merencanakan merampok saya, mereka juga sedang membentuk opini keluarga agar saat perceraian terjadi, sayalah yang disalahkan. Mereka cerdik, tapi tidak cukup cerdik karena mereka bermain dengan opini. Sedangkan saya bermain dengan bukti. Insiden yang paling menyakitkan datang dari arah yang tidak saya duga. Suatu malam, saya menemukan sebuah kotak perhiasan kecil di laci meja Reza saat mencari dokumen. Di dalamnya, sepasang cincin dengan ukiran inisial, huruf R dan K, Reza dan Kirana. Mereka bahkan sudah memesan cincin. Mereka sudah merencanakan masa depan. Di atas reruntuhan pernikahan saya, mereka sudah menganggap saya sebagai masa lalu, sementara saya masih tidur di ranjang yang sama dengannya. Saya menutup kotak itu, mengembalikannya persis ke tempatnya. Tangan saya gemetar, tapi mata saya tetap kering. Malam itu,
Saya duduk lama di tepi ranjang. Saya pandangi pria yang tertidur pulas di sampingnya. Pria yang sudah memesan cincin untuk perempuan lain sambil masih menyebut saya istrinya. Dan saat itu, sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada di hati saya padam sepenuhnya. Yang tinggal hanya satu, tekad untuk menegakkan keadilan sampai ke akar-akarnya. Saya tidak lagi merasa hancur, saya merasa jernih. Sejernih air yang membeku menjadi es, dingin, tenang, dan keras. Tekanan dari Reza tidak berhenti. Dia mengubah strateginya. Karena tipuan dokumen gagal, Reza mulai bermain dengan tekanan keuangan. Suatu hari, dia datang dengan wajah serius. Anindya, perusahaan benar-benar butuh suntikan modal. Kalau kita nggak jual sebagian aset, karyawan nggak bisa digaji bulan depan. Kamu mau lihat puluhan keluarga kehilangan pekerjaan. Dia memainkan rasa kemanusiaan saya. Tahu betul saya peduli pada karyawan perusahaan ayah saya. Tapi saya sudah memeriksa pembukuan. Perusahaan tidak sedang krisis. Justru, kalau bukan karena Reza menguras kasnya untuk Kirana, perusahaan sehat-sehat saja. Saya menjawab, tenang. Kalau memang perlu, modal. Kita bisa ajukan pinjaman bank dengan bunga ringan. Saya yang akan urus. Gak perlu jual aset. Wajah Reza menegang. Rencananya kembali terganjal. Pinjaman bank itu ribet, Anindya. Jual aset lebih cepat. Cepat untuk apa, Reza? Tanya saya. Menatap matanya. Memangnya ada yang sedang terburu-buru? Dia terdiam, lalu tersenyum kaku dan berlalu. Saya tahu, dia mulai panik. Rencananya yang rapi mulai berantakan karena saya menolak di setiap titik. Dan orang yang panik akan membuat kesalahan. Kesalahan itu datang seminggu kemudian. Reza mencoba cara lain. Dia memalsukan tanda tangan saya. Saya mendapat telepon dari rekan notaris saya, Bu Lestari. Suaranya, hati-hati. Anindya, maaf. Saya mau konfirmasi, ada orang mengatasnamakan suamimu. Datang ke kantor saya. Membawa surat kuasa yang katanya kamu tanda tangani. Tapi tanda tangannya menurut saya janggal. Saya kenal tanda tanganmu. Ini beda. Jantung saya berdebar. Reza nekat memalsukan tanda tangan saya dan membawanya ke notaris lain agar disahkan. Bu Lestari, kata saya tenang. Tolong, jangan sahkan surat itu. Itu palsu. Saya tidak pernah menandatanganinya. Dan tolong, simpan surat itu untuk saya. Itu akan jadi bukti penting. Bu Lestari setuju. Sore itu saya datang mengambil surat kuasa palsu dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Bukti pemalsuan dokumen. Pidana lagi. Saya menatap tanda tangan tiruan itu. Reza bahkan tidak bisa meniru tanda tangan saya dengan benar setelah 7 tahun menikah. Itu menunjukkan betapa dia tidak pernah benar-benar mengenal saya. Map coklat saya semakin tebal. Surat kuasa palsu pertama, rekening koran, pemalsuan tanda tangan, dan rekaman pengakuan. Semua potongan teka-teki sudah di tangan saya. Yang tersisa hanya menunggu momen yang tepat untuk menyusunnya menjadi gambar utuh di depan orang yang tepat. Dan momen itu adalah acara keluarga yang sebentar lagi tiba. Panggung yang mereka siapkan untuk menjebak saya akan saya ubah menjadi panggung kejatuhan mereka sendiri. Malam sebelum acara, saya tidak tidur. Saya menyusun semua dokumen sesuai urutan. Saya latih setiap kalimat yang akan saya ucapkan, bukan dengan emosi, tapi dengan ketenangan seorang notaris yang membacakan sebuah akta. Saya menelpon Pak Hendra sekali lagi, memastikan dia akan datang tepat waktu. Saya pastikan rekaman tersimpan di beberapa tempat. Saya tidak boleh meninggalkan satu celah pun, karena saya tahu lawan saya licik. Mereka akan menyangkal, memutar fakta, berpura-pura menjadi korban. Maka, saya harus mempersiapkan bukti yang tidak bisa dibantah oleh kebohongan apapun. Saat fajar menyingsing, saya menutup map coklat itu. Saya tatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang dulu menggigil menunggu di lobi hotel, kini berdiri tegak. Siap mengakhiri semuanya. Hari ini, batin saya. Hari ini, semua kebohongan akan runtuh. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang,
tapi menggema di seluruh ruangan. Banyak dari Bapak Ibu di sini mungkin sudah mendengar cerita bahwa saya istri yang sibuk dan tidak mengurus suami. Bahwa sayalah yang membuat rumah tangga ini retak. Saya melihat beberapa kerabat Reza menunduk. Mereka memang sudah mendengar narasi itu. Hari ini, saya tidak akan membantah cerita itu dengan kata-kata. Karena kata-kata bisa dikarang siapa saja. Saya akan membantahnya dengan bukti. Dan biarkan Bapak Ibu menilai sendiri. Siapa yang sebenarnya menghancurkan rumah tangga ini? Ruangan menjadi hening. Semua menunggu. Reza berdiri kaku di samping saya. Keringat mulai membasahi dahinya. "Reza," kata saya, menoleh padanya. "Kamu memintaku menandatangani surat ini di depan keluarga, supaya aku tidak bisa menolak, supaya aku malu kalau menolak. Pintar sekali rencanamu." Reza tertawa gugup. "Anindya, kamu ngomong apa sih? Ayo, kita selesaikan urusan ini baik-baik. Kita memang akan menyelesaikannya," jawab saya. Sampai tuntas. Saya menatap keluarga besar di hadapan saya. Wajah-wajah yang menunggu. Sebagian bingung. Sebagian penasaran. Ayah saya, almarhum Bapak Wijaya, adalah orang yang sangat teliti, kata saya. Sebelum beliau wafat, beliau menyiapkan banyak hal. Beliau pernah berpesan satu kalimat yang selalu saya ingat. "Nak, kepercayaan itu mahal, tapi bukti itu abadi." Saya mengangkat map coklat di tangan saya. Malam ini, saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu semua apa arti pesan ayah saya itu. Dan dari sanalah, satu persatu, saya buka semua kebenaran yang selama ini saya simpan rapat-rapat. Hari acara tiba. Gedung itu dihias indah. Ratusan kursi tertata rapi. Keluarga besar dari kedua belah pihak berkumpul. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Aroma bunga dan makanan memenuhi ruangan. Saya datang mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Tenang, tidak ada yang tahu. Di dalam tas tangan saya tersimpan map coklat yang akan mengubah hidup banyak orang malam ini. Reza menyambut saya dengan senyum lebar. Dia mengenakan setelan jas hitam yang mahal dan rapi. Di sampingnya, Kirana berdiri anggun dengan gaun merah menyala. Bertindak seolah hanya keponakan biasa. Bu Sukma menghampiri saya. "Anindya, kamu sudah siap, kan? Nanti setelah sambutan, kita selesaikan urusan surat itu." Reza sudah siapkan semuanya. Saya mengangguk. "Saya sudah siap." "Bu, sangat siap." Acara dimulai. Bu Sukma memberi sambutan. Lalu Reza naik ke panggung kecil di depan ruangan. Dia memegang mikrofon, tersenyum penuh percaya diri. "Terima kasih keluarga semua sudah datang," kata Reza. "Malam ini istimewa. Selain ulang tahun ibu, saya juga ingin mengumumkan langkah besar untuk perusahaan keluarga kita. Untuk masa depan kita semua." Para tamu bertepuk tangan. Reza melirik saya, lalu melanjutkan. "Untuk itu, saya minta istri saya, Anindya, naik ke depan. Ada beberapa surat penting yang perlu kami tanda tangani bersama. Disaksikan keluarga sebagai bentuk komitmen kami." Semua mata tertuju pada saya. Inilah jebakan mereka. Memaksa saya menandatangani di depan publik agar saya malu menolak. Saya berdiri. Dengan tenang, saya berjalan ke depan. Saya naik ke panggung. Berdiri di samping Reza. Asisten Reza membawa map berisi surat kuasa itu. Meletakkannya di meja kecil bersama sebuah pena. Reza tersenyum pada saya. "Silahkan, sayang, tinggal tanda tangan saja." Saya menatap map itu. Lalu, saya menatap ke arah para tamu. Wajah-wajah keluarga yang menunggu. Saya mengambil mikrofon dari tangan Reza. Dengan tenang, "Sebelum saya tanda tangan," kata saya. Suara saya jernih memenuhi ruangan. "Izinkan saya bicara sebentar, karena malam ini memang istimewa. Dan saya juga punya pengumuman." Reza terlihat sedikit gelisah, tapi dia tersenyum. "Tentu, sayang. Silahkan." Saya menarik napas, lalu mulai bicara. "Bapak Ibu, keluarga semua, 7 tahun lalu saya menikah dengan Reza. Saya menyerahkan kepercayaan saya sepenuhnya padanya, termasuk pengelolaan perusahaan yang dirintis mendiang ayah saya, CV Mitra Sentosa." Para tamu mengangguk. Reza tersenyum bangga. "Tapi malam ini," lanjut saya,
Saya ingin meluruskan beberapa hal. Karena keluarga berhak tahu kebenaran. Saya membuka tas tangan saya, mengeluarkan map coklat. Reza menatap map itu. Senyumnya mulai memudar. Pertama, kata saya, mengangkat satu lembar dokumen. Surat kuasa yang diminta Reza saya tanda tangani malam ini. Isinya adalah memberi dia kuasa penuh menjual seluruh aset perusahaan tanpa persetujuan saya lebih lanjut. Gumaman mulai terdengar di antara tamu. Bu Sukma berdiri. Wajahnya tegang. Yang menarik, saya melanjutkan, perusahaan itu dan rumah yang kami tinggali secara hukum bukan milik bersama. Keduanya tertulis atas satu nama saja, nama saya. Berdasarkan surat wasiat ayah saya. Saya adalah pewaris tunggal. Saya mengangkat sertifikat dan surat wasiat itu tinggi-tinggi. Ini aktanya. Hitam di atas putih. Reza, suami saya, tidak memiliki 1 rupiah pun dari perusahaan ini. Dia hanya pengelola. Dan malam ini, dia mencoba menipu saya untuk merebutnya. Ruangan mulai gaduh. Wajah Reza pucat pasi. Anindya, kamu salah paham. Ini, saya belum selesai, potong saya. Tenang, tapi tegas. Saya mengeluarkan lembar kedua. Ini rekening koran perusahaan. 6 bulan terakhir. Ada transfer rutin. Total hampir 500 juta rupiah. Dari kas perusahaan ke satu rekening pribadi. Saya berhenti sejenak, menatap Kirana yang berdiri membeku di antara tamu. Rekening itu atas nama Kirana, sepupu saya. Perempuan yang saya biayai kuliahnya, yang saya beri pekerjaan, yang saya anggap seperti adik kandung saya sendiri. Semua mata kini beralih ke Kirana. Wajahnya memerah, lalu memucat. Dia mundur selangkah. Mbak, itu bukan seperti yang Mbak kira. Suara Kirana bergetar. Lalu seperti apa, Kirana? Tanya saya tenang. Mungkin rekaman ini bisa menjelaskan. Saya mengeluarkan ponsel, menyambungkannya ke pengeras suara ruangan. Lalu, saya tekan tombol putar. Suara Reza menggema di seluruh gedung. Jelas, tanpa bisa disangkal. Begitu Anindya tanda tangan. Perusahaan jadi punya kita. Habis itu, aku ceraikan dia. Kamu yang jadi nyonya besar. Lalu, suara tawa Kirana. Mbak Anindya itu kepedean banget. Dia nggak tahu kalau dari awal kita udah rencanain ini semua. Dan suara Reza lagi. Dia memang bodoh. Untung aku nikahin dia. Kalau enggak, mana bisa aku pegang perusahaan sebesar itu? Rekaman berhenti. Ruangan senyap total. Lalu meledak. Gumaman berubah menjadi seruan. Keluarga besar menatap Reza dan Kirana dengan tatapan jijik. Beberapa ibu menutup mulut dengan tangan. Para bapak menggeleng-geleng selama beberapa detik. Tidak ada yang berani bersuara. Rekaman itu masih menggema di telinga semua orang. Suara Reza menyebut saya bodoh. Suara Kirana yang menertawakan kepercayaan saya. Lalu seorang paman tua dari pihak keluarga saya berdiri. Wajahnya merah karena marah. Reza, katanya dengan suara bergetar menahan emosi. Almarhum Wijaya menyerahkan putrinya padamu dengan kepercayaan penuh. Dan beginilah caramu membalasnya. Kamu bukan hanya pengkhianat, kamu pencuri. Beberapa kerabat lain ikut bersuara. Ruangan yang tadinya disiapkan untuk kemenangan Reza, kini berubah menjadi ruang pengadilan baginya. Setiap pasang mata menatapnya dengan jijik. Reza membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar, karena suaranya sendiri dari rekaman tadi sudah menjatuhkan vonis yang tidak bisa dibantah. Saya melihatnya runtuh perlahan. Topeng percaya diri yang selalu dia kenakan kini retak dan berjatuhan. Yang tersisa hanya seorang pria yang ketakutan, terjebak dalam jaring yang dia anyam sendiri. Bu Sukma mencoba menyelamatkan anaknya. Tolong, ini urusan keluarga, jangan dibesar-besarkan. Kita selesaikan di rumah saja. Tidak, Bu, kata saya tegas. Ini bukan urusan keluarga yang bisa ditutupi. Ini soal kejahatan. Dan kejahatan harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Bukan disembunyikan di balik kata keluarga. Bu Sukma terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata untuk membela anaknya. Reza terhuyung.
Itu rekayasa. Anindya mengarang semua ini. Saat itulah, dari pintu belakang ruangan, seorang pria tua berwibawa melangkah masuk. Pak Hendra mengenakan setelan rapi, membawa map tebal berisi dokumen. Saya Hendra, pengacara keluarga almarhum Bapak Wijaya, ayah dari Anindya, katanya lantang. Semua dokumen yang ditunjukkan Nona Anindya malam ini adalah asli dan sah secara hukum. Saya yang menyimpan salinannya selama bertahun-tahun. Pak Hendra menatap Reza tajam. Dan saudara Reza mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadi tanpa izin pemilik sah. Itu namanya penggelapan. Itu pidana. Bukti-buktinya sudah lengkap di tangan saya. Wajah Reza kini benar-benar hancur. Dia jatuh terduduk di kursi panggung. Bu Sukma berlari ke depan. Ini fitnah. Anak saya nggak mungkin, Bu Sukma, kata saya tenang. Ibu juga ikut menekan saya minggu lalu agar saya cepat menandatangani surat itu. Ibu bilang Reza sudah bercerita banyak. Sekarang ibu tahu cerita apa yang dia sampaikan pada ibu. Ibu mendukung rencana untuk merampok menantu ibu sendiri. Bu Sukma terdiam, wajahnya pucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Saya menoleh ke Kirana. Perempuan itu menangis, menutupi wajahnya, mencoba bersembunyi dari ratusan pasang mata yang menatapnya. Kirana, kata saya pelan, tapi terdengar di seluruh ruangan. Saya dulu mengantarmu ke kampus saat hujan. Saya membelikanmu buku saat kamu tidak punya uang. Saya menganggapmu keluarga. Dan kamu membalasnya dengan merebut suami saya dan mencuri warisan ayah saya. Saya menggeleng pelan. Saya tidak membencimu. Saya hanya kasihan, karena apa yang kamu kejar dengan cara hina tidak akan pernah membuatmu tenang. Kirana terisak. Lalu, tanpa berani menatap siapapun, dia berbalik. Melangkah cepat membelah kerumunan, menyembunyikan wajahnya dari ratusan pasang mata yang menghakiminya, lalu menghilang di balik pintu. Saya kembali menghadap para tamu. Dengan tenang, saya merobek surat kuasa palsu itu menjadi 2. Lalu saya letakkan pena itu di atas meja. Saya tidak akan menandatangani apapun malam ini, kata saya. Kecuali 1 dokumen. Saya menatap Reza yang masih terduduk lemas. Pak Hendra sudah menyiapkannya. Gugatan cerai dan laporan pidana atas penggelapan dana perusahaan. Itu yang akan saya tanda tangani besok pagi. Di kantor yang benar. Saya turun dari panggung. Berjalan tenang di antara kerumunan yang menatap saya dengan kagum dan iba. Punggung saya tegak, kepala saya terangkat. Di pintu keluar, saya berhenti sejenak, menoleh ke belakang, menatap reruntuhan dari kebohongan yang baru saja runtuh. Reza, suami yang menganggap saya bodoh, kini terduduk dikelilingi keluarga yang memandangnya hina. Bu Sukma, mertua yang ikut menekan saya, berdiri membeku tanpa kata. Dan Kirana, sepupu yang saya besarkan, telah lenyap dalam rasa malu yang akan menemaninya seumur hidup. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa bebas. Saya melangkah keluar, menuju malam yang dingin. Tapi kali ini, saya tidak menggigil. Karena saya tidak lagi menunggu siapapun untuk menjemput saya. Saya menjemput diri saya sendiri. Malam itu, saya pulang ke rumah yang kini terasa berbeda. Rumah yang selama 7 tahun, saya bagi dengan seorang pengkhianat. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar milik saya. Reza tidak pulang malam itu, atau malam-malam setelahnya. Dia tahu, tidak ada lagi tempat untuknya di sini. Keesokan paginya, saya datang ke kantor Pak Hendra. Kami menyusun semuanya dengan rapi, seperti seorang notaris menyusun akta. Tidak ada yang dilakukan dengan emosi, semua dengan hukum. Gugatan cerai saya ajukan hari itu juga, dengan bukti rekaman dan rekening koran. Tidak ada celah bagi Reza untuk membela diri. Tidak ada harta gono gini yang bisa dia tuntut. Karena semua aset memang atas nama saya sejak awal. Lalu, laporan pidana penggelapan. Pak Hendra mengurusnya dengan teliti. Transfer hampir 500 juta rupiah dari kas perusahaan ke rekening Kirana. Semuanya terdokumentasi. Reza tidak bisa berkelit. 3 minggu kemudian, Reza datang ke rumah. Bukan lagi dengan setelan jas mahal. Dia datang dengan wajah lelah, mengetuk pintu seperti pengemis. Mbak Asih membukakan pintu. Saya menemuinya di teras. Tidak saya persilakan masuk. Anindya, katanya. Suaranya serak.
Tolong, cabut laporan pidananya. Aku bisa masuk penjara. Aku kilaf. Aku menyesal. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai, kini hanya bayangan dari kebohongan yang dia bangun sendiri. Reza, kata saya, tenang. Kamu tidak menyesal. Kamu hanya takut pada akibatnya. Itu berbeda. Dia menunduk. Aku salah. Aku tahu. Tapi penjara, aku nggak sanggup. Saya menarik napas. Selama 7 tahun, aku memberimu kepercayaan penuh. Aku menyerahkan warisan ayahku padamu. Aku percaya saat orang lain mungkin curiga, dan kamu menyebut aku bodoh. Kamu rencanakan menceraikan aku setelah merampok aku. Saya menggeleng. Kamu yang memilih menabur ini semua. Reza, sekarang kamu menuai. Hukum yang akan bicara, bukan aku. Pulanglah. Reza terdiam lama. Lalu dia bangkit. Untuk pertama kalinya, dia menatap saya tanpa topeng. Hanya ada kekalahan di matanya. Kamu memang bukan perempuan bodoh, katanya pelan. Aku yang bodoh karena tidak pernah melihat siapa kamu sebenarnya. Dia berbalik dan pergi. Saya menutup pintu pelan-pelan. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan putusan. Perceraian disahkan. Dengan seluruh aset tetap menjadi milik saya. Dalam kasus pidana, Reza dinyatakan bersalah atas penggelapan dan dijatuhi hukuman penjara, serta kewajiban mengembalikan seluruh dana yang dia salah gunakan. Kirana tidak lolos begitu saja sebagai penerima dana hasil penggelapan. Namanya turut diseret. Mobil dan tas mewah yang dibelinya dari uang curian disita. Dia kehilangan segalanya yang dia rebut dengan cara hina. Dan yang lebih berat dari itu, dia kehilangan kehormatannya di mata seluruh keluarga. Bu Sukma, ibu mertua yang dulu menekan saya, datang sekali untuk meminta maaf. Dia menangis, mengaku tidak tahu sejauh apa rencana anaknya. Saya memaafkannya, bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak ingin membawa beban kebencian dalam hidup baru saya. Hidup saya perlahan pulih. CV Mitra Sentosa, saya kelola sendiri dengan bantuan orang-orang jujur yang saya percaya. Perusahaan yang nyaris dirampok itu kini berkembang lebih besar dari sebelumnya. Saya yakin. Di suatu tempat, ayah saya tersenyum. Mbak Asih tetap bekerja dengan saya. Saya menaikkan gajinya dan menyekolahkan anaknya. Kesetiaannya di saat paling gelap tidak akan pernah saya lupakan. Pak Hendra, pengacara yang menemani saya melewati badai itu, kini menjadi penasihat tetap perusahaan. Beliau sering berkata, ayah saya pasti bangga melihat bagaimana saya menjaga warisannya. Saya hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Karena bagi saya, warisan ayah bukan hanya perusahaan, tapi juga ketelitian dan keberanian yang beliau wariskan dalam darah saya. Reza, dari balik jeruji, sempat mengirim surat. Isinya permintaan maaf yang panjang. Saya membacanya sekali, lalu saya simpan. Saya tidak membalasnya, bukan karena dendam, tapi karena beberapa bab dalam hidup memang harus ditutup, agar bab yang baru bisa ditulis. Setahun berlalu sejak malam di gedung acara itu. Pagi ini saya berdiri di lobi kantor saya yang baru, lebih luas dan terang. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, menerangi seluruh ruangan. Saya teringat pada perempuan yang dulu duduk menggigil di lobi hotel, menunggu suami yang tidak akan pernah datang. Perempuan yang menyerahkan kepercayaannya pada orang yang salah, yang menganggap kesetiaan akan selalu dibalas kesetiaan. Saya bukan lagi perempuan itu. Saya kini adalah seorang penyintas. Seseorang yang berhasil membangun kembali istananya dari puing-puing pengkhianatan. Hidup saya sepenuhnya milik saya. Tidak ada lagi yang bisa mendikte kebahagiaan saya. Cerita ini mengajarkan banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh kepercayaanmu pada satu orang tanpa menyisakan kewaspadaan. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang tampak diam, karena diamnya seorang perempuan bukan berarti dia tidak tahu. Kadang dia hanya sedang menyusun bukti. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang mencintai dengan sepenuh hati, lalu dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, pengkhianatan orang lain
bukanlah akhir dari hidup kalian. Itu justru bisa menjadi awal kalian menemukan kekuatan yang tidak kalian sadari kalian miliki. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang mengira kesetiaan istrinya adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Mereka lupa bahwa apa yang ditabur pasti dituai. Kebohongan tidak akan pernah menjadi fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan. Dan ada pula orang-orang seperti Kirana yang mengejar kemewahan dengan menginjak orang yang pernah berbuat baik padanya. Mereka mungkin menang sesaat, tapi pada akhirnya mereka kehilangan hal yang paling berharga, ketenangan hati dan kehormatan diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membalas pengkhianatan dengan kebencian yang menghancurkan diri sendiri, atau kita bisa memilih bangkit dengan kepala tegak, membiarkan keadilan dan waktu yang menyelesaikan sisanya. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Saat lift terbuka menyambut lobi yang terang oleh cahaya matahari pagi, saya melangkah maju dengan kepala tegak, siap menyambut hari yang baru. Hari di mana tidak ada lagi tempat bagi mereka yang berani mengkhianati kesetiaan. Lembaran kelam itu telah saya tutup rapat, dan lembaran baru yang saya tulis hari ini akan dipenuhi dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kita semua pernah terluka, tapi kita semua juga punya kekuatan untuk bangkit. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Saya pergi dinas ke luar negeri selama sebulan. Ketika saya pulang, rumah mewah hadiah pernikahan saya sudah dijual. Ibu mertua memakai uangnya untuk membeli apartemen bagi adik-adik ipar saya. Suami saya hanya tersenyum. Kita kan satu keluarga. Maya, apa bedanya properti itu atas nama siapa? Saya tidak membantah. Saya hanya mengangkat telepon, menelpon kakak angkat saya, Mas Andi. Ada masalah. Saya dirampok oleh perampok yang memanggil saya anak. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Tempat kita merenungkan kisah-kisah kehidupan tentang harga diri dan keadilan. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa dukung kanal ini. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya Anindya, 40 tahun. Saya direktur sebuah perusahaan konsultan keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya membangunnya dari nol. Saya terbiasa membaca angka yang orang lain coba sembunyikan. Klien saya perusahaan-perusahaan besar. Pekerjaan saya menemukan kebohongan di dalam laporan keuangan dan mengubahnya menjadi kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ironisnya, kemampuan yang saya gunakan setiap hari di kantor justru tidak pernah saya arahkan ke dalam rumah saya sendiri. Karena di rumah, saya memilih percaya. Saya pikir keluarga tidak perlu diaudit. Saya keliru. Saya menikah dengan Bima 10 tahun lalu. Waktu itu, ia seorang pria yang sopan dan hangat. Keluarganya sederhana. Ibunya, Buati, seorang janda. Adik-adiknya, Sinta dan Rangga, masih muda. Saya datang dari keluarga yang lebih mapan. Ayah saya seorang notaris yang dihormati, tetapi saya tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Saya ingin diterima. Sejak awal, ayah saya ragu. Maya, kata beliau suatu hari, menikah itu bukan cuma soal cinta. Kamu menikahi seluruh keluarganya juga. Pastikan kamu melindungi dirimu. Saya pikir beliau terlalu khawatir. Saya mencintai Bima. Saya percaya cinta cukup sebagai hadiah pernikahan. Ayah memberi kami rumah di Pondok Indah. Rumah besar, indah, dengan taman luas. Tetapi ayah melakukan satu hal yang dulu saya tidak mengerti. Beliau membuat sertifikat rumah itu murni atas nama saya saja. Ini perlindunganmu. Nak, bisik beliau di hari akad. Simpan ini diam-diam. Jangan pernah lepaskan. Tahun-tahun pertama berjalan baik. Saya membangun perusahaan saya. Bima bekerja di sebuah bank. Kami mengundang Buati tinggal bersama kami. Karena saya tidak tega membiarkannya sendiri, saya menanggung biaya hidupnya. Saya membiayai kuliah Rangga. Saya memberi modal usaha untuk siapapun yang meminta. Tetapi semakin saya memberi, semakin sedikit saya dihargai. Buati mulai memperlakukan rumah itu seperti miliknya. Ia mengatur dapur,
mengatur jadwal, mengatur Bima. Sinta sering datang, meminta ini dan itu. Lalu mengeluh kalau pemberian saya kurang. Saya menelan semuanya. Menyebutnya pengorbanan demi keharmonisan. 3 tahun lalu, ayah saya wafat. Sejak itu, saya kehilangan satu-satunya pelindung saya dan keluarga suami saya perlahan. Mulai melihat saya bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai sumber dana yang bisa diperas. Saya tidak menyadarinya sampai bulan itu. Penerbangan panjang dari Paris ke Jakarta akhirnya berakhir. Saya turun dengan tubuh lelah, tetapi hati saya puas. Sebulan di Eropa, 2 kontrak besar saya tutup. Saya merasa pantas mendapat istirahat. Pak Ujang, sopir keluarga kami, sudah menunggu di pintu kedatangan. Senyumnya ramah seperti biasa, namun ada yang aneh di matanya. Sebuah keraguan yang tidak ia ucapkan. Selamat datang kembali, Bu Maya, katanya pelan. Perjalanannya pasti melelahkan. Saya mengangguk dan tersenyum. Saya tidak tahu malam itu bahwa rumah yang saya tuju sudah bukan milik saya lagi. Mobil melaju menuju Pondok Indah. Saya memandang jalanan Jakarta yang basah sehabis hujan. Lampu-lampu kota berkelip seperti biasa. Hati saya tenang. Membayangkan rumah. Membayangkan secangkir teh hangat. Saya teringat pagi sebelum saya berangkat ke Paris. Bima mengantar saya ke bandara. Ia memeluk saya, berkata, "Hati-hati di sana, rumah aman bersamaku." Saya percaya kata-kata itu. Saya percaya saya meninggalkan rumah saya di tangan orang yang mencintai saya. Saya membuka koper di pikiran saya. Tas kerja, kulit untuk Bima, suami saya. Perhiasan mutiara untuk Ibu Wati, ibu mertua saya. Sebuah tas mewah untuk Sinta, adik ipar saya. Saya selalu percaya kalau saya cukup baik, mereka akan menerima saya sepenuhnya. Saya keliru. Kebaikan saya hanya mereka baca sebagai kelemahan. Sepanjang sebulan di Paris, saya beberapa kali menelpon. Setiap kali, Bima menjawab singkat, "Semua baik-baik saja, jangan khawatir." Saya tidak curiga sama sekali. Bagaimana mungkin saya curiga? Mereka keluarga saya. Saya tidak tahu di balik suara tenang itu, rumah saya sedang dijual diam-diam. Tanda tangan saya sedang dipalsukan dan masa depan saya sedang dirampok. Mobil berhenti di depan gerbang. Dan saat itulah saya tahu ada yang salah. Lampu taman yang biasa menyala temaram kini terang benderang. Ada mobil-mobil asing terparkir di halaman. Suara tawa terdengar dari dalam. Saya turun. Saya melangkah masuk. Dan saya berhenti. Ruang tamu saya penuh orang. Ibu Wati duduk di sofa utama, dikelilingi para tetangga. Di tengah meja ada kue tart besar. Di atasnya tertulis, "Selamat atas rumah baru, Maya." Ibu Wati menoleh. Senyumnya tidak hilang. "Kamu sudah pulang." "Kebetulan sekali, kami sedang merayakan." "Merayakan apa, Bu?" tanya saya pelan. "Apartemen baru untuk Sinta dan adikmu Rangga," jawabnya enteng. "Di Kemang, 2 unit. Bersebelahan." Indah sekali, saya menatapnya. Otak saya yang terbiasa dengan angka mulai menghitung. 2 apartemen di Kemang. Uang dari mana? Bima keluar dari dapur, membawa nampan. Ia melihat saya, dan langkahnya sedikit goyah. "Oh, kamu pulang lebih cepat, Bima," kata saya. "Apartemen itu dibeli dengan uang apa?" Ruangan mendadak hening. Para tetangga saling pandang. Ibu Wati tertawa kecil, seolah saya baru menanyakan hal yang konyol. "Tentu saja dari rumah ini, sayang," katanya. "Rumah ini terlalu besar untuk kita berdua. Jadi ibu jual. Hasilnya kita pakai untuk keluarga. Adikmu butuh tempat tinggal." Saya merasa lantai bergeser di bawah kaki saya. Rumah ini dijual. "Sudah laku 3 minggu lalu," sahut Ibu Wati ringan. "Pembelinya orang baik. Kita masih boleh tinggal sebentar sampai mereka renovasi." Saya menoleh ke Bima. "Kamu tahu soal ini." Bima menghindari mata saya. "Maya, jangan dibesar-besarkan di depan tamu. Kita bicara nanti." Saat itu, sesuatu di dalam diri saya membeku. Bukan kemarahan yang meledak, tetapi
sebuah ketenangan yang dingin. Karena di antara semua orang di ruangan itu, hanya saya yang tahu satu fakta yang belum mereka ucapkan. Rumah itu hadiah pernikahan dari ayah saya. Dan ayah saya, seorang notaris, tidak pernah ceroboh. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah lama dipersiapkan ayah saya untuk saya. Saya tidak berdebat di depan tamu. Saya tersenyum, menyalami beberapa tetangga, lalu naik ke kamar. Saya menutup pintu, dan saya duduk di tepi tempat tidur. Sangat lama. Kepala saya jernih. Saya membuka laptop. Saya masuk ke surel pribadi saya, mencari satu dokumen lama yang dikirim ayah saya 3 tahun silam, sebelum beliau wafat. Subjeknya hanya satu kata, penting. Saya membuka lampirannya. Sertifikat hak milik rumah Pondok Indah. Saya membaca nama pemiliknya, dan saya menahan napas. Maya Anindya, hanya nama saya, bukan Bima, bukan Ibu Wati, hanya saya. Ayah saya sebagai notaris sengaja membuat rumah itu murni atas nama saya. Ini perlindunganmu. Nak, begitu pesan beliau dulu. Suami baik, tapi keluarga tidak selalu. Pegang ini diam-diam. Dulu saya pikir beliau terlalu khawatir. Sekarang saya mengerti. Beliau hanya berpengalaman. Saya menatap layar. Kalau rumah ini atas nama saya, lalu siapa yang menandatangani penjualannya? Saya tidak pernah menekan apapun. Tangan saya dingin. Sebuah penjualan properti atas nama saya, tanpa tanda tangan saya, hanya bisa berarti satu hal. Pemalsuan. Tetapi saya belum bergerak. Saya butuh bukti. Saya menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring. Mereka pikir saya menyerah. Justru di situ letak kesalahan terbesar mereka. Pagi harinya, saya bangun lebih awal. Saya turun ke dapur dengan wajah biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Wati sudah ada di meja makan, menikmati kopi. Tidur nyenyak. Maya, tanyanya. Nada suaranya kini lebih tinggi, lebih berkuasa. Ia merasa sudah menang. Nyenyak sekali. Bu, jawab saya. Saya menuang teh. Bu, saya cuma penasaran. Penjualan rumah itu, prosesnya lewat notaris mana? Ibu Wati menyipitkan mata. Untuk apa kamu tanya? Tidak apa-apa, kata saya ringan. Saya cuma kagum. Bu Wati hebat. Bisa mengurus penjualan rumah sebesar ini sendirian. Pasti banyak dokumen. Pujian itu melunakkan kecurigaannya. Ia tersenyum bangga. Tentu saja, ibu pakai notaris Hendra, kenalan Sinta. Semuanya beres dalam 2 minggu. Bima yang teken di sebelah ibu. Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat 2 nama, notaris Hendra dan Bima yang menandatangani. Tetapi mereka lupa. Dokumen yang sah membutuhkan tanda tangan pemilik. Dan pemiliknya adalah saya. Bima yang teken. Ulang saya. Tetap tersenyum. Wah, suami saya memang serba bisa. Saya meletakkan cangkir. Saya pamit. Bilang harus ke kantor. Di mobil, saya menelpon Pak Victor, asisten direktur saya yang paling saya percaya. Pak Victor, kata saya. Saya butuh beberapa hal. Pertama, cari salinan akta jual beli sebuah rumah di Pondok Indah. Dijual 3 minggu lalu lewat notaris Hendra. Saya ingin lihat siapa yang teken. Kedua, hubungi kontak kita di pertanahan. Saya mau riwayat sertifikatnya. Ketiga, jangan beritahu siapapun. Siap. Bu Maya, jawabnya. Ada masalah? Belum, kata saya. Tapi sebentar lagi akan ada. Bukan masalah saya, masalah mereka. Hari itu saya bekerja seperti biasa. Saya tutup beberapa rapat. Saya tanda tangani beberapa kontrak. Tangan saya stabil. Tetapi di sela waktu, saya menyusun rencana. 1 langkah demi 1 langkah. Sedingin neraca keuangan. Malam itu, di rumah, suasana berubah. Ibu Wati memanggil saya ke ruang tengah. Bima ada di sana. Sinta juga. Mereka duduk berjajar, seperti sebuah sidang kecil yang sudah disiapkan. Maya, kata Ibu Wati. Suaranya manis, tetapi dingin.
Karena rumah ini sudah dijual, sebaiknya kamu mulai mencari tempat tinggal sendiri. Pembelinya ingin segera renovasi. Bima akan tinggal bersama ibu sementara di apartemen Sinta. Tapi untuk kamu, sepertinya lebih baik kamu kembali ke rumah orang tuamu. Saya menatap mereka satu persatu. Mereka ingin mengusir saya dari rumah saya sendiri. Rumah yang sertifikatnya ada di laci laptop saya, atas nama saya. Begitu, ya, kata saya. Tenang, jadi saya yang harus pergi. Jangan tersinggung, sahut Sinta cepat. Ini demi kebaikan semua. Kamu kan sibuk kerja. Untuk apa rumah sebesar ini? Saya tersenyum tipis. Kamu benar, Sinta. Untuk rumah sebesar ini, untuk orang yang katanya cuma menumpang. Mereka tidak menangkap sindiran itu. Bima hanya menunduk. Diameter. Ketika saya menatapnya, ia tidak berani membalas tatapan saya. Pria yang berjanji melindungi saya di hari pernikahan, kini diam saat keluarganya mengusir saya. Saya naik ke kamar. Saya membuka catatan keuangan pribadi saya selama 10 tahun. Saya menghitung. Selama ini, berapa yang sudah saya keluarkan untuk keluarga ini? Biaya hidup Ibu Wati, kuliah Rangga, modal usaha yang tidak pernah kembali, cicilan mobil Bima. Saya menjumlahkannya. Angkanya membuat saya terdiam. Ratusan juta, mungkin lebih dari 1 miliar, mengalir dari saya ke mereka selama bertahun-tahun. Dan sebagai balasannya, mereka menjual rumah saya, lalu menyuruh saya pergi. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih jernih. Saya mencatat setiap angka. Menyimpan setiap bukti transfer, bukan untuk balas dendam, untuk kebenaran. Sore harinya, Pak Victor menelpon. Bu Maya, saya sudah dapat salinan aktanya. Ada yang aneh. Aneh bagaimana? Di akta itu, ada tanda tangan atas nama Ibu Maya Anindya. Tapi saya bandingkan dengan tanda tangan ibu di dokumen kantor. Beda jauh, ini palsu, Bu. Saya menutup mata sebentar. Jadi benar, mereka memalsukan tanda tangan saya untuk menjual rumah saya, sementara saya berada di belahan dunia lain. Mereka mengira saya tidak akan pernah tahu. Simpan baik-baik salinan itu, kata saya. Dan minta kontak kita di pertanahan, kirim riwayat sertifikat ke surel saya. Malam ini juga. Satu lagi. Pak Victor, cari tahu siapa pembeli rumah itu. Saya ingin tahu. Apakah dia tahu yang dia beli adalah barang curian? Malam itu, saya membaca riwayat sertifikat di kamar. Semuanya jelas tercatat. Rumah atas nama Maya Anindya sejak 10 tahun lalu. Tidak pernah berpindah tangan ke Bima maupun Ibu Wati. Lalu, 3 minggu lalu, dijual ke pihak ketiga. Dengan tanda tangan yang bukan tanda tangan saya. Pak Victor juga mengabari satu hal penting. Pembeli rumah itu, seorang pengusaha bernama Pak Halim, ternyata juga ditipu. Notaris Hendra meyakinkannya bahwa semua dokumen lengkap dan sah. Pak Halim membayar penuh, tanpa tahu bahwa pemilik asli sedang berada di luar negeri dan tidak pernah menjual apapun. Berarti, korban dari penipuan ini bukan hanya saya. Ada orang lain yang juga dirugikan, dan itu dalam perhitungan saya, justru memperkuat posisi hukum saya. Bukti pertama sudah di tangan. Tetapi, saya belum cukup. Saya ingin tahu sejauh mana mereka berani. Maka saya memilih diam dan mengamati. Malam itu, saya mencoba satu hal terakhir. Saya membuka koper saya, mengeluarkan oleh-oleh yang saya bawa dari Paris. Saya turun ke ruang keluarga, tempat Ibu Wati dan Bima sedang menonton televisi. Bu, kata saya lembut, menyodorkan kotak berisi perhiasan mutiara. Ini untuk ibu. Saya pilih khusus di Paris. Ibu Wati melirik kotak itu, lalu mendengus. Mutiara model begini, Sinta saja sudah punya yang lebih bagus. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Ia kembali menatap televisi, seolah saya tidak ada. Saya berdiri di sana. Kotak itu masih di tangan saya. Saya meletakkannya di meja. Bima tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar, menghindari saya seperti biasa. Saat itu, saya mengerti satu hal dengan jelas. Tidak ada pemberian yang akan pernah cukup. Tidak ada kebaikan yang akan pernah mereka hargai. Mereka tidak menginginkan kasih sayang saya. Mereka hanya menginginkan apa yang saya miliki.
Dan ketika mereka pikir mereka sudah mengambil semuanya, saya tidak lagi berguna bagi mereka. Saya membawa kembali kotak itu ke kamar. Saya tidak menangis. Air mata itu sudah lama kering. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin dan tekad yang semakin keras. Esok paginya, drama itu makin terbuka. Sinta, adik ipar saya, datang ke rumah. Ia membawa kunci apartemen barunya, memamerkannya di meja makan seperti piala. "Mbak Maya," katanya, dengan senyum tipis yang saya kenal. "Terima kasih ya. Tanpa rumah, Mbak, aku tidak akan punya apartemen di Kemang. Kita memang satu keluarga, kan?" Saya menatap kunci itu. Lalu, saya menatap Sinta. "Iya, Sinta," kata saya tenang. "Kita memang akan menyelesaikan ini sebagai satu keluarga." Ia tidak menangkap nada saya. Ia tertawa, lalu pergi. Ibu Wati mengantarnya sampai pintu. Keduanya berbisik dan tertawa. Saya berdiri sendiri di ruang tamu yang sudah bukan milik saya di mata mereka. Saya melihat koper oleh-oleh saya masih utuh di sudut. Tas untuk Sinta, perhiasan untuk Ibu Wati, tas kerja untuk Bima. Saya tidak jadi membaginya. Suatu hari, barang-barang itu mungkin menjadi catatan tentang kebaikan yang mereka injak. Bima pulang larut malam. Saya menunggunya di ruang kerja. "Bima," kata saya, "duduk. Kita bicara." Ia menghela nafas, seolah merasa terganggu. "Soal rumah lagi?" "Maya, sudahlah. Itu sudah selesai. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga." "Yang terbaik untuk keluarga," ulang saya. "Dengan menjual rumah atas namaku tanpa sepengetahuanku." "Atas namamu, atas namaku. Apa bedanya?" katanya. Suaranya mulai meninggi. "Kita kan sudah menikah 10 tahun. Kamu terlalu perhitungan, Maya. Ini sebabnya ibu tidak pernah benar-benar nyaman denganmu." Kata-kata itu seharusnya menyakitkan. Anehnya, saya tidak merasa apa-apa. Saya hanya melihat seorang pria yang saya cintai dulu, kini menjadi orang asing yang membenarkan perampokan dengan kata keluarga. "Kamu yang menandatangani akta penjualan itu, Bima?" tanya saya. Ia tertegun sejenak. "Aku menemani ibu ke notaris, itu saja." Dan tanda tanganku di akta itu. "Siapa yang membuatnya?" Wajahnya pucat. "Maya, kamu bicara apa? Aku tidak pernah menandatangani apapun." "Bima," kata saya, masih tenang. "Karena selama itu aku di Paris. Jadi siapa yang memalsukan tanda tanganku?" Ia diam. Keringat muncul di dahinya. "Itu ibu yang urus. Aku tidak tahu detailnya." Saya berdiri. "Terima kasih atas kejujuranmu," kata saya. "Itu sudah cukup." Saya keluar dari ruangan. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Karena untuk pertama kalinya, saya memegang sesuatu yang lebih kuat dari air mata. Saya memegang bukti, hitam di atas putih. Tetapi malam itu, Bima tidak tahu bahwa percakapan kami baru saja menambah satu nama lagi ke dalam daftar yang saya susun. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai gelisah. Mungkin Bima menceritakan pertanyaan saya kepada Ibu Wati. Mungkin mereka mulai mencium bahaya. Karena tiba-tiba sikap mereka berubah. Ibu Wati mulai bersikap manis. Ia memasak untuk saya. Ia memuji pekerjaan saya. Suatu pagi, ia bahkan menyodorkan secari kertas. "Maya, ini cuma formalitas," katanya lembut. "Tanda tangan saja di sini. Biar urusan rumah benar-benar beres. Biar tidak ada masalah hukum di kemudian hari." Saya melirik kertas itu, sebuah surat pernyataan. Isinya menyatakan bahwa saya menyetujui penjualan rumah dan melepaskan seluruh hak saya. Saya hampir tertawa. Mereka tahu tanda tangan palsu itu lemah. Maka mereka ingin saya menandatangani yang asli, agar pemalsuan mereka tertutup selamanya. "Tentu, Bu," kata saya, sambil tersenyum manis. "Tapi saya mau baca dulu pelan-pelan. Saya kan orang keuangan, suka detail. Boleh saya bawa ke ruang kerja?" "Tentu, tentu," kata Ibu Wati. Matanya berbinar penuh harap. Saya membawa kertas itu, mau fotonya.
lalu menyimpannya. Saya tidak menandatangani apapun. Bukti niat mereka untuk menutupi kejahatan. Kimi ada di tangan saya juga. Beberapa hari kemudian, kesabaran mereka menipis lagi. Suatu pagi, saya pulang dari kantor lebih awal. Saya menemukan dua orang sedang memindahkan barang-barang saya dari kamar utama ke sebuah kamar kecil di belakang. Lemari saya dibongkar. Pakaian saya dimasukkan ke dalam kardus. Ibu Wati berdiri mengawasi dengan tangan di pinggang. Maya, kamu pulang. Bagus. Mulai sekarang kamu pakai kamar belakang saja. Kamar utama akan dipakai Sinta kalau ia menginap. Ini rumah keluarga, harus diatur ulang. Saya menatap kardus berisi pakaian saya. Saya menatap Ibu Wati. Lalu saya melihat sesuatu yang baru. Sebuah kunci baru tergantung di pintu depan. Bu, mengganti kunci rumah. Tentu. Jawabnya enteng. Supaya lebih aman, kunci yang baru ada padaku dan Sinta. Mereka mengganti kunci rumah saya untuk mengunci saya dari luar di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan saya ke kamar belakang seperti seorang pembantu di rumah yang sertifikatnya hingga detik itu masih sah atas nama saya. Saya tidak melawan, saya tidak berteriak. Saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan diam-diam memotret semuanya. Kardus-kardus itu, kunci baru itu, wajah puas Ibu Wati. Setiap foto adalah satu lembar bukti lagi tentang bagaimana mereka memperlakukan pemilik sah rumah ini. Baik. Bu, kata saya tenang. Saya pindah ke kamar belakang. Ibu Wati tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir saya sudah benar-benar takluk. Ia tidak tahu setiap penghinaan yang ia tumpuk hanya membuat dakwaan yang menantinya semakin berat. Tetapi malam itu, ia tidur nyenyak. Sama sekali tidak menyangka bahwa kunci baru itu suatu hari justru akan mengunci dirinya sendiri malam itu. Saya tidur di kamar belakang yang sempit. Anehnya, saya tidur lelap. Karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis apa yang akan saya lakukan. Dan saya tahu saya tidak sendirian. Keesokan harinya, Bima menemui saya diam-diam di kamar belakang. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Ia menatap mata saya. Maya, katanya pelan. Maafkan aku. Aku tahu ini berat untukmu, tapi tolong, mengertilah. Ibu sudah tua. Sinta dan Rangga butuh bantuan. Kalau kita ikhlas, kita akan diberkahi. Saya menatapnya lama, dulu. Kalimat seperti ini mungkin akan melunakkan hati saya. Saya akan menelan amarah, menyebutnya pengorbanan. Tetapi kini, saya mendengar kata-katanya dengan telinga seorang akuntan. Setiap kalimatnya bukan permintaan maaf. Itu hanyalah bujukan lain agar saya menyerah. Bima, kata saya, tenang. Kalau ini soal ikhlas, kenapa kalian tidak meminta? Kenapa harus memalsukan tanda tanganku? Kenapa harus menjual rumahku saat aku tidak ada? Orang yang ikhlas tidak perlu mencuri dari orang yang sudah memberi. Wajahnya berubah. Ia tidak punya jawaban. Jadi kamu tidak mau memaafkan keluargamu sendiri? Keluarga tidak merampok satu sama lain. Bima, jawab saya. Dan permintaan maafmu datang bukan karena kamu menyesal, tapi karena kamu mulai takut. Aku bisa melihat perbedaannya. Ia bangkit, marah dan malu sekaligus, lalu pergi. Saya tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan tengah. Mereka sudah memilih, dan saya pun sudah memilih. Saya hanya menunggu satu hari. Hari ketika semua bukti yang saya kumpulkan akan berbicara untuk saya dengan suara yang tidak bisa mereka bantah. Sebelum menemui kakak saya melakukan satu hal lagi. Saya meminta Pak Victor menelusuri rekening bersama saya dan Bima yang selama ini saya percayakan sepenuhnya kepadanya. Hasilnya membuat saya terdiam. Selama 6 bulan terakhir, ada banyak transfer keluar dari rekening itu. Ke rekening Ibu Wati, ke rekening Sinta. Bahkan ke seorang notaris bernama Hendra. Jumlahnya tidak kecil. Bima sudah lama mengalirkan uang kami ke keluarganya, jauh sebelum rumah ini dijual. Penjualan rumah hanyalah puncaknya. Saya menatap daftar angka itu. Pria yang saya nikahi, yang setiap pagi makan dari meja yang saya sediakan, diam-diam telah merampok saya, sedikit demi sedikit
selama berbulan-bulan. Dan saya yang sibuk bekerja dan percaya, tidak pernah curiga. Simpan semua mutasi ini, Pak Victor, kata saya. Setiap rupiah, setiap tanggal, ini akan menjadi bagian dari cerita yang lengkap. Hati saya terasa berat, tetapi pikiran saya semakin jernih. Saya bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Saya seorang akuntan yang sedang menyusun sebuah berkas. Dan berkas itu, satu persatu, mulai lengkap. Sore itu, saya menemui Mas Andi, kakak angkat saya. Ayah saya mengangkatnya dulu, anak seorang sahabat yang yatim. Kini, ia seorang perwira tinggi di kepolisian, di unit yang menangani kejahatan ekonomi. Kami tumbuh bersama. Ia satu-satunya keluarga sedarah rasa yang saya punya setelah ayah wafat. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Saya membentangkan semuanya. Sertifikat atas nama saya, riwayat pertanahan, akta dengan tanda tangan palsu, foto surat pernyataan yang mereka sodorkan. Mas Andi membaca dalam diam. Wajahnya mengeras. Maya, katanya akhirnya, kamu sadar apa artinya ini? Aku sadar, jawab saya. Pemalsuan surat, pasal 263 KUHP, dan penggelapan. Karena uang hasil rumahku, mereka pakai tanpa hakku. Mas Andi mengangguk pelan. Lebih dari itu, kalau mereka menjual properti yang bukan milik mereka dengan dokumen palsu, ini juga bisa masuk penipuan. Pasal 378. Tapi, Maya, ini keluargamu. Sekali kamu lapor, tidak ada jalan kembali. Saya menatap cangkir kopi saya. Saya membayangkan ayah saya yang dulu membangun rumah itu dengan tangannya sendiri sebagai jaminan masa depan saya. Saya membayangkan tanda tangan palsu di atas namanya. Mereka sudah memilih. Mas, kata saya. Aku hanya menanggapi pilihan mereka. Aku tidak mau balas dendam. Aku mau keadilan. Itu berbeda. Mas Andi menatap saya lama. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh hormat. Baik, kalau begitu, kita lakukan dengan benar. Bukan dengan emosi. Dengan hukum saat itu. Saya tidak tahu bahwa Mas Andi akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rumah yang dijual. Tetapi, sebelum hukum bergerak, mereka melakukan kesalahan terbesar. Rupanya, Sinta punya seorang kenalan bernama Agus, seorang pengusaha yang sering ia banggakan. Ketika Bima dan Ibu Wati mulai panik karena saya tidak kunjung menandatangani surat itu, Sinta membawa Agus ke dalam masalah ini. Suatu siang, saya menerima telepon dari nomor asing, suara seorang pria, sombong dan mengancam. Ibu Maya, katanya. Saya pengacara keluarga Anda. Saya sarankan Ibu segera menandatangani surat itu. Kalau tidak, saya punya beberapa foto menarik dari perjalanan dinas Ibu di Paris. Foto Ibu dengan beberapa pria. Sayang sekali kalau sampai tersebar. Reputasi Ibu sebagai direktur bisa hancur. Saya terdiam sejenak. Lalu saya hampir tertawa. Foto makan malam bisnis saya dengan para mitra dari Prancis. Pria-pria paruh baya terhormat. Hendak mereka putar menjadi skandal. Jadi begitu, kata saya. Suara saya menjadi dingin. Anda mengancam saya? Saya menasihati Anda, jawabnya. Demi kebaikan Anda sendiri. Baik, kata saya. Saya catat. Terima kasih sudah menelpon. Saya menutup telepon. Tangan saya tidak gemetar. Mereka pikir mereka menekan saya. Padahal mereka baru saja menyerahkan senjata terakhir ke tangan saya. Saya langsung menelpon Pak Victor. Pak Victor, kata saya. Pertama, rekam dan simpan log telepon dari nomor ini. Kedua, buat surat resmi ke kuasa hukum kita. Nyatakan tindakan pria ini termasuk pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 368 tentang pemerasan. Ketiga, buat laporan tambahan. Kirim langsung ke Mas Andi. Lampirkan kesaksian Anda soal ancaman ini. Siap, Bu Maya, jawab Pak Victor. Pria ini benar-benar menggali kuburnya sendiri. Iya, kata saya. Dan keempat, minta Mas Andi menyelidiki siapa Agus ini sebenarnya. Aku punya firasat. Orang yang seberani ini
tidak bersih. Firasat saya benar. 3 hari kemudian, Mas Andi memanggil saya ke kantornya di unit kejahatan ekonomi. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Maya, katanya. Kamu harus siap dengan apa yang akan Mas katakan. Ada apa lagi? Mas, si Agus itu, kata Mas Andi. Menggeleng. Dia bukan sekedar penipu keluarga, dia penjahat ekonomi sejati. Ia membuka map. Ini rekening koran perusahaannya. Ini laporan pajaknya. Lihat, perputaran uangnya puluhan miliar sebulan. Tapi laporannya rugi terus. Kamu paham artinya? Saya berasal dari dunia keuangan. Saya sangat paham. Perusahaan cangkang, kata saya pelan. Dia membuat perusahaan untuk mencuci uang, menerbitkan faktur pajak fiktif, penggelapan pajak. Mas Andi mengetuk meja. Lebih dari itu, bisnis utamanya jual beli faktur pajak. Dia beli faktur masukan dari perusahaan cangkang lain, lalu jual faktur keluaran ke perusahaan yang ingin menghindari pajak. Puluhan miliar sebulan. Saya benar-benar terkejut. Saya menatap dokumen itu. Orang inilah yang Sinta bawa untuk mengancam saya. Orang inilah yang Ibu Wati percaya untuk menekan saya. Dan ancaman itu. Maya, lanjut Mas Andi. Pencemaran nama baikmu. Dia catat sebagai biaya konsultasi media di perusahaannya. Dia pakai uang hasil kejahatan untuk membiayai kejahatan lain. Anak ini nekat. Lalu, sekarang bagaimana? Mas Andi tersenyum dingin. Dia habis dari kasus pemerasanmu. Kami menemukan kasus penggelapan pajak skala besar. Pasal-pasal ini digabung. 10 orang seperti Agus pun tidak akan lolos. Saya menarik napas. Yang dimulai dengan sebuah rumah yang dijual, kini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi saya tidak melupakan tujuan awal saya. Rumah itu, tanda tangan palsu itu, keluarga yang mengkhianati saya. Mas Andi, kata saya, aku mau semuanya berjalan bersamaan. Kasus Agus dan kasus pemalsuan akta rumahku. Aku mau hari yang sama. Mas Andi menatap saya. Kamu yakin? Begitu kami bergerak, ibu mertuamu, suamimu, adik iparmu, semua bisa ikut terseret. Aku yakin, kata saya. Mereka yang membuat rumah ini menjadi medan perang. Aku hanya menutupnya. Selama 2 minggu berikutnya, di rumah, saya tetap menjadi Maya yang tenang. Saya tersenyum kepada Ibu Wati. Saya tetap menolak menandatangani surat itu dengan alasan lembut. Saya masih membaca. Bu, saya membiarkan mereka berpikir saya hampir menyerah. Tekanan dari mereka semakin keras. Ibu Wati mulai tidak sabar. Suatu malam, ia menggebrak meja. Maya, sampai kapan kamu menunda? Surat itu cuma formalitas. Atau kamu mau cari masalah dengan keluarga ini? Saya tidak mau cari masalah. Bu, kata saya, tenang. Saya cuma orang teliti. Bukankah ibu sendiri yang bilang, segala sesuatu harus hitam di atas putih? Ibu Wati terdiam. Ia tidak tahu bahwa kalimatnya sendiri akan kembali kepadanya. Sinta mencoba cara lain. Ia datang membawa Bima, lalu keduanya membujuk saya dengan nada manis. Mbak Maya, kita keluarga. Tidak usah ribet, tanda tangan saja, semua beres. Kita lupakan semuanya. Saya hanya tersenyum dan berkata, saya butuh waktu. Sementara itu, di balik layar, semuanya disusun rapi. Salinan akta palsu dibandingkan dengan tanda tangan asli saya oleh seorang ahli forensik dokumen. Hasilnya jelas. Tanda tangan di akta itu dibuat dengan meniru. Bukan tangan saya. Riwayat pertanahan disahkan. Kesaksian Pak Victor soal ancaman telepon dicatat. Surat pernyataan yang mereka sodorkan, beserta foto yang saya simpan diam-diam, menjadi bukti niat mereka untuk menutupi kejahatan. Saya juga menemui Pak Halim, pembeli rumah itu. Saya menjelaskan duduk perkaranya dengan tenang. Awalnya, ia marah, mengira saya yang menipunya. Tetapi setelah melihat sertifikat asli dan riwayat pertanahan, ia mengerti bahwa kami berdua adalah korban. Saya akan ikut menjadi saksi. Bu Maya, katanya akhirnya, notaris itu dan keluarga Anda menipu kami berdua. Pada saat yang sama, kasus Agus matang. Mas Andi dan timnya
menelusuri aliran dana. Perusahaan cangkang Agus dibongkar satu persatu. Rekening-rekeningnya dibekukan. Setiap faktur fiktif menjadi satu lagi pasal yang menumpuk di atas kepalanya. Suatu sore, Mas Andi menelepon saya. Maya, kami sudah lengkap. Akta palsu, kesaksian forensik, kesaksian pembeli, kesaksian Pak Victor, riwayat pertanahan, dan berkas Agus. Semuanya sudah bersambung. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku tahu waktunya. Mas, kata saya, Ibu Wati selalu mengadakan pertemuan di hari Sabtu pagi dengan tetangga, dengan tamu. Hari ketika mereka merasa paling berkuasa. Disitulah semuanya harus berakhir. Mas Andi terdiam sejenak. Kamu ingin di depan banyak orang, bukan untuk mempermalukan mereka. Mas, jawab saya. Tetapi karena mereka mempermalukan saya di depan orang banyak ketika mereka merayakan penjualan rumah saya, keadilan harus terlihat sama jelasnya dengan kejahatan. Lalu, tibalah hari itu. Pagi itu cerah. Ibu Wati mengadakan satu lagi pertemuan kecil di rumah. Beberapa tetangga datang. Sinta hadir, memamerkan tas baru. Bima berdiri di sudut, bercanda dengan tamu. Mereka merasa aman. Mereka merasa menang. Mereka pikir rumah itu sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. Saya turun dari kamar, berpakaian rapi, tenang. Saya berdiri di tengah ruang tamu. Tepat pukul 10, bel berbunyi. Pak Ujang membuka pintu, dan masuklah Mas Andi berseragam lengkap, diikuti beberapa perwira. Wajahnya tegas, resmi. Ruangan mendadak hening. Selamat pagi, kata Mas Andi. Suaranya tegas. Saya dari kepolisian, unit kejahatan ekonomi. Kami datang terkait laporan pemalsuan surat dan penjualan properti secara melawan hukum. Wajah Ibu Wati memucat. Apa ini? Maya, siapa orang-orang ini? Saya menatapnya tenang. Ini kakak saya, Bu, Mas Andi. Dan ini akhir dari semuanya. Sinta berdiri, panik. Mbak Maya, kamu gila. Ini keluarga. Ulang saya pelan. Kalian menjual rumah atas nama saya dengan tanda tangan palsu. Kalian memakai uangnya untuk apartemen kalian. Lalu kalian menyewa seorang penjahat untuk mengancam saya dengan foto palsu. Dan kalian menyebut itu keluarga. Mas Andi melangkah maju, meletakkan map di meja. Ibu Wati, Saudara Bima, Saudari Sinta, rumah di Pondok Indah ini terdaftar secara sah atas nama Maya Anindya. Penjualannya menggunakan tanda tangan palsu. Telah dikonfirmasi oleh ahli forensik. Ini melanggar pasal 263 tentang pemalsuan surat dan pasal 378 tentang penipuan. Bima maju. Suaranya gemetar. Tunggu. Maya, kita bisa bicara baik-baik. Tolong, jangan begini. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai, aku sudah mengajakmu bicara. Bima, di ruang kerja, malam itu, kamu memilih membela mereka. Sekarang sudah terlambat. Itu tidak adil. Maya, kata Bima. Suaranya pecah. Aku tidak punya pilihan. Ibu memaksaku. Kamu selalu punya pilihan. Jawab saya tenang. Setiap hari selama 6 bulan. Ketika kamu mengirim uang kita ke mereka diam-diam. Itu pilihan. Ketika kamu menemani ibu ke notaris. Itu pilihan. Ketika kamu menyuruhku pergi dari rumahku sendiri. Itu pilihan. Jangan sebut dirimu tidak berdaya. Kamu hanya memilih mereka, bukan aku. Mas Andi membuka mapnya, mengeluarkan lembar demi lembar. Sertifikat asli atas nama Maya Anindya. Akta jual beli dengan tanda tangan palsu. Laporan ahli forensik. Mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana. Dan kesaksian pembeli. Pak Halim yang juga menjadi korban penipuan ini. Pak Halim yang berdiri di belakang para perwira melangkah maju. Saya membeli rumah ini dengan uang saya sendiri, dengan itikat baik. Katanya kepada Ibu Wati, Anda dan notaris itu menipu saya. Saya juga menuntut. Dan ada satu hal lagi, lanjut Mas Andi. Pengacara yang kalian sewa, Saudara Agus, kini menjadi tersangka kasus penggelapan pajak puluhan miliar. Ancaman yang ia kirim atas nama kalian, tercatat sebagai bagian dari berkasnya. Kalian semua kini terkait dengan kasusnya.
Ibu Wati jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan kini hancur. Tidak mungkin. Maya, Ibu, mohon. Saya menatapnya. Dulu, panggilan ibu itu pernah saya hormati. Bu, kata saya. Selama 10 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya membawakan oleh-oleh setiap pulang. Saya menanggung biaya keluarga ini diam-diam. Saya hanya minta satu hal sebagai balasannya. Jangan rampas apa yang menjadi milik saya. Ibu memilih merampasnya. Para tetangga yang tadi datang untuk pesta, kini berdiri di pintu. Menyaksikan. Beberapa menutup mulut, beberapa berbisik. Berita penangkapan satu keluarga elit Pondok Indah karena penipuan pasti akan menjadi pembicaraan besok. Borgol pertama mengunci pergelangan tangan Bima. Lalu Sinta yang menjerit. Lalu Ibu Wati yang teriakannya menjadi sia-sia. Maya, kamu iblis. Teriak Sinta. Kamu menghancurkan keluarga ini. Saya menatapnya. Tanpa goyah. Tidak. Sinta, kalian yang menghancurkannya. Saya hanya menolak ikut hancur bersama kalian. Mereka digiring keluar melalui taman, melalui gerbang yang sama yang beberapa jam lalu mereka kuasai dengan penuh kemenangan. Saya berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Rumah itu, untuk pertama kalinya, terasa benar-benar milik saya kembali. Besar, kosong, dan tenang. Saya melihat koper oleh-oleh saya masih di sudut. Tas Hermes untuk Sinta, perhiasan mutiara untuk Ibu Wati, tas kerja, kulit untuk Bima. Sekarang semua itu hanyalah barang bukti dari kebodohan saya dan keserakahan mereka. Mas Andi menghampiri saya setelah memastikan ketiganya masuk ke mobil. Maya, katanya pelan. Kasusnya sudah dibuka. Sekarang kamu harus ikut ke kantor, memberikan keterangan resmi. Kelelahan dari penerbangan panjang dan kejutan beberapa hari ini seakan lenyap, digantikan ketenangan yang dingin. Iya, Mas, aku ikut. Dan terima kasih. Saya menatapnya tanpa ragu. Aku akan membawa kasus ini sampai tuntas. Tidak ada perdamaian, tidak ada pencabutan laporan. Aku ingin mereka bertanggung jawab. Bulan-bulan setelahnya tidak mudah. Proses hukum panjang. Saya harus memberi keterangan berkali-kali. Saya harus menghadapi tatapan orang yang dulu memanggil saya keluarga. Kini menatap penuh kebencian dari balik meja persidangan. Di persidangan, Ibu Wati sempat mencoba memohon. Ia menangis, mengatakan ia hanya seorang ibu yang ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Maya, kita pernah satu rumah, katanya. Cabut laporanmu demi Bima. Saya menatapnya dari kursi saksi. Bu, kata saya pelan. Saya juga pernah menganggap ibu sebagai ibu saya sendiri. Saya merawat ibu, membiayai ibu, menghormati ibu. Yang saya minta hanya satu, agar ibu tidak merampas hak saya. Ibu memilih sebaliknya. Ini bukan tentang dendam, ini tentang tanggung jawab atas pilihan. Notaris Hendra yang turut memalsukan dokumen, kehilangan izinnya, dan diadili bersama mereka. Setiap orang yang ikut dalam skema itu, satu persatu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengadilan akhirnya memutuskan akta penjualan rumah itu batal demi hukum. Rumah Pondok Indah resmi kembali atas nama saya. Pak Halim, sang pembeli yang ditipu, mendapat ganti rugi penuh dari aset Agus dan harta keluarga suami saya yang disita. Ibu Wati divonis atas pemalsuan surat dan penggelapan. Karena usianya, hukumannya diringankan. Tetapi tetap harus dijalani. Bima yang ikut menandatangani, menutupi, dan mengalirkan uang kami dihukum atas keterlibatannya. Pernikahan kami berakhir di meja yang sama dengan kasusnya. Sinta yang membawa Agus ke dalam semua ini, terseret dalam berkas pemerasan dan penipuan. Apartemen mewah di Kemang yang dibeli dari uang haram itu disita negara. Agus, sang pengacara gadungan, mendapat hukuman terberat. Kasus penggelapan pajaknya membuka jaringan yang jauh lebih besar, dan ia harus menjawab semuanya di pengadilan. Dan saya kembali bekerja. Saya kembali ke rumah yang sunyi, yang kini benar-benar milik saya. Beberapa malam pertama, rumah itu terasa terlalu besar, terlalu hening.
Saya merindukan suara, bahkan suara pertengkaran. Tetapi perlahan, keheningan itu berubah menjadi kedamaian. Suatu sore, saya memasak sendiri. Ikan goreng, sayur, asam, sambal terasi. Masakan sederhana yang dulu sering saya buat sebelum semua kemewahan ini. Saya makan dalam diam, di meja yang dulu dipakai mereka untuk merayakan kemenangan palsu. Tidak ada lagi yang menghina pemberian saya. Tidak ada lagi yang menyuruh saya pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Dan saya menyadari harga diri yang saya pertahankan jauh lebih berharga daripada keluarga palsu yang saya tangisi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tetapi kebaikan tanpa batas hanya akan dianggap sebagai izin untuk diinjak. Jangan biarkan kata keluarga dipakai untuk merampas hak Anda. Dan jangan pernah menukar harga diri demi rasa diterima. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Bekerja keras, memberi tanpa henti. Berharap suatu hari diterima sepenuhnya oleh keluarga suaminya. Mereka menelan setiap penghinaan, menyebutnya pengorbanan. Kalau Anda salah satunya, ingatlah, memberi itu mulia, tetapi membiarkan diri dirampok bukanlah kebajikan. Ada pula banyak suami seperti Bima di luar sana. Mereka tidak jahat sejak awal. Mereka hanya terlalu lemah untuk membela istrinya dan menyebut kelemahan itu sebagai cinta kepada keluarga. Padahal, melindungi pasangan adalah bagian dari menjadi keluarga itu sendiri. Dan ada para ibu mertua yang melihat menantu sebagai orang luar yang harus diperas, bukan anak yang harus disayang. Mereka takut kehilangan kuasa, lalu memilih merampas dan kehilangan segalanya. Saya kehilangan sebuah keluarga yang ternyata tidak pernah benar-benar menganggap saya keluarga. Tetapi saya mendapatkan kembali rumah saya, harga diri saya, dan ketenangan saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih diam dan dirampok, atau berdiri dan menuntut keadilan dengan cara yang benar. Kalau cerita ini menyentuh Anda, ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.